Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati Tiar. Sekarang Shinzui ngeluarin satu rangkaian set skincare lengkap, tapi di sini aku bakal ngebahas dua produknya aja, yaitu sabun wajahnya dan juga sunscreennya. Untuk nama lengkap dari masing-masing produknya, untuk sabun wajahnya namanya adalah Shinzui White Essential Brightening Facial Wash, sedangkan untuk sunscreennya adalah Shinzui White Essential Brightening Serum Sunscreen. Jadi seperti ini untuk masing-masing kemasannya, dua-duanya tuh nggak ada boxnya, jadi bener-bener langsung tube-nya aja. Kedua produk ini juga udah BPOM dan udah ada logo halalnya. Untuk sabun wajahnya yang 20 ml ini harganya murah banget, kalau nggak salah sekitar 6 ribuan. Sedangkan untuk sunscreennya, ini dia isinya ada 30 ml dengan harga kurang lebih 33 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlight ingredientsnya sebenarnya sama ya. Jadi keduanya ini, mereka itu di sini mengandung niacinamide, vitamin C, dan juga snow mushroom. Tapi untuk sunscreennya ini ada highlight ingredients tambahan, yaitu dia mengandung 7 bahan esensi Jepang. Intinya kalau dari segi klaim dari seri Shinzui yang ini tuh bisa membantu untuk mencerahkan wajah sekaligus membantu melembabkan kulit juga. Kedua produk ini masih mengandung parfum ya, dan kalau untuk aroma sendiri, yang sabun wajahnya ini menurut aku aromanya di tengah-tengah, jadi nggak yang soft banget tapi nggak yang strong banget juga. Sedangkan kalau buat sunscreennya menurut aku wanginya tuh masih kategori yang soft. Pertama aku mau bahas sabun wajahnya dulu. Jadi untuk teksturnya menurut aku dia tuh lebih ke lotion yang sedikit lebih ke thick dan ada feels creamy-nya juga. Busanya ini tuh termasuk yang banyak dan padat, tapi dia tuh dibilasnya gampang, nggak ada perasaan licinnya. Kalau untuk feelsnya, kalau di aku ini tuh ada perasaan sedikit keset, tapi walaupun ada perasaan sedikit keset, ini tuh di aku nggak bikin kering, terus nggak ketarik juga. Feelsnya di wajah juga bersih. Intinya ini tuh setelah pakai sabun wajahnya, dia tuh bukan tipikal yang licin dan bener-bener gampang banget dibilasnya. Kalau dibilang apakah ini dia melembabkan, menurut aku sih kalau di aku nggak melembabkan ya sabun wajahnya. Tapi dibilang kayak bikin kering juga enggak kok. Jadi kalau menurut aku sabun wajah ini masih bisa dipakai buat all skin types, tapi bakal ideal buat kulit kamu yang kombinasi cenderung ke berminyak. Selanjutnya untuk sunscreennya, dari tekstur sunscreen ini menurut aku dia tuh lebih ke creamy lotion. Menurut aku sih di tengah-tengah teksturnya ya, jadi nggak yang super light banget tapi nggak yang thick banget juga. Kalau dirasa-rasa sih sebenarnya masih ada kesan watery-nya, tapi cuma sedikit aja. Intinya bukan tipikal yang basah banget. Dengan tekstur yang seperti ini, awalnya aku ngira bakal agak lama di blendnya atau agak susah, tapi ternyata ini tuh masih termasuk yang gampang di blendnya. Di mata aku juga nggak perih, terus dia juga nggak lengket, meresapnya juga termasuk yang cepat walaupun bukan yang super duper cepat, dan dia juga nggak ada white cast-nya dan nggak peeling juga di kulit. Intinya sih buat tekstur seperti ini menurut aku ini tuh masih ringan ya di wajah, nggak berat. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya menurut aku lebih ke satin to glowy, jadi kelihatannya kayak healthy glow gitu. Dan ini tuh sunscreennya nggak ada efek tone up-nya. Untuk feel dari pemakaian sunscreen ini di wajah aku, untuk kelembabannya surprisingly ini tuh lembabnya termasuk enak banget buat finish yang kayak gini. Biasanya kan kalau sunscreen yang lembab banget itu finishnya kayak glowy banget atau kayak becek banget. Tapi untuk finish yang nggak terlalu becek banget, ini lembabnya udah enak banget. Menurut aku sih lembabnya cukup dan pas. Intinya bukan yang super duper lembab banget kayak bikin gerah atau sumuk gitu. Di aku sih enggak ya. Tapi walaupun begitu namanya juga sunscreen ya, lama-lama dia kelembabannya menguap, tapi semenguap-menguapnya tuh gak bikin kering. Ini juga gak ada perasaan ketariknya sama sekali. Ini masih enak banget kalau kamu mau skip moisturizer. Dan ada perasaan kenyal juga. Sunscreennya juga gak bikin kusam, dan kalau untuk ketahanan minyaknya, menurut aku untuk finish dan juga feels yang lembab kayak gini, ini tuh masih ada kayak kemampuan nahan minyaknya, tapi kayak cuma sedikit aja. Tapi kalau dibilang apakah bener-bener nahan minyak, tentu aja enggak ya. Bahkan dari klaimnya juga dia nggak ada klaim buat menahan minyak. Tapi overall sih di aku ini masih nyaman banget, terus sama sekali nggak kilang minyak juga.
Ini dia gampang dibilas dengan air mengalir, dia jenisnya chemical sunscreen, dan karena dia di sini mengandung SPF 35 PA+++, jadi ini tuh bakal lebih ideal buat kegiatan indoor. Tapi kalau kamu mau pakai ke outdoor juga masih bisa. Yang penting pastikan kamu pakai takarannya sesuai ya, 2 jari, dan juga sering reapply sekitar 2-3 jam sekali. Jadi kesimpulannya untuk kedua produknya Shinzui ini ternyata lumayan oke ya. Tapi di antara kedua ini yang bener-bener aku nggak expect tuh sunscreennya. Ini tuh sunscreennya sesuai dengan kriteria yang aku suka. Aku tuh nggak terlalu suka sunscreen yang terlalu glowy banget kayak sampai becek banget gitu. Tapi di sisi lain karena kulit aku juga cenderung kering, jadi aku tuh butuh dan suka sunscreen yang ada efek lembabnya. Dari finishnya, terus dari sisi feels lembabnya juga aku suka semua. Untuk sunscreennya ini menurut aku masih bisa dipakai buat all skin types, tapi yang sedikit cenderung ke arah kering. Kalau misalnya kulit kamu kombinasi dan sedikit berminyak, menurut aku masih bisa. Tapi kalau misalnya kulit kamu tuh sangat berminyak, jangan berekspektasi dia bakal menahan minyak ya. Kalau untuk kulit sensitif sebenarnya cocok-cocokan ya, tapi selama kamu tidak menghindari kandungan parfum, kamu bisa cobain si skincare-nya Shinzui ini. Kalau kulit kamu lagi berjerawat atau lagi ada beruntusan yang lumayan banyak, aku saranin sih pakainya produk yang memang fokusnya buat skin barrier atau buat beruntusan dan jerawatan ya. Gimana setelah kamu nonton review ini? Apakah kamu tertarik buat cobain skincare-nya Shinzui? Boleh komen ya. Dan kalau misalnya kamu pernah cobain rangkaian skincare-nya Shinzui juga, boleh sharing di kolom komentar buat nambah referensi buat kita semua. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!